Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Karena itu, mari kita awali ibadah kita di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas anugerah pemeliharaan Tuhan bagi kami semua, hingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Karena itu Bapa, izinkanlah kami datang pada hari ini, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan suara-Mu. Karena itu ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dan boleh jadi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran. Kita katakan bersama, tenanglah ini hati. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari katakan bersama, aku sesalkan hidupku. Aku sesalkan hidup, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah, di mana kami akan mendengarkan suara Tuhan. Karena itu berbicaralah melalui hamba-Mu bagi kami, mengurapinya dan memberkatinya. Dan kami semua yang mendengar juga diberkati oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan hari ini sungguh akan menjadi berkat bagi kami semua. Berbicaralah melalui hamba-Mu, kami siap dengar suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sungguh satu kesempatan indah dalam hidup ini bila kita memiliki waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan, lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang sekarang ini sedang berada di dalam pergumulan yang cukup berat, yaitu ancaman virus corona yang berakibat kita tidak bisa beribadah di tempat-tempat ibadah yang selayaknya, tetapi kita beribadah di rumah saja. Dan karena itu tetap tidak mengurangi sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Tetapi sapaan firman Tuhan selalu hadir bagi kita. Firman yang hidup, firman yang menguatkan, firman yang mengubahkan kehidupan. Karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini menyapa kita semua dan mau berbicara tentang luput dari virus dosa. Virus yang mematikan sekarang yang ditakuti oleh semua umat manusia di seluruh dunia namanya virus corona atau COVID-19. Tapi saudara-saudara, secara rohani kita lihat, kalau kita pelajari kitab Roma, maka kita lihat di sana bahwa ada satu ancaman bagi seluruh umat manusia, yaitu namanya dosa. Dosa boleh kita katakan sebagai satu virus yang mematikan seluruh umat manusia. Kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23 mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti dosa sudah masuk seperti virus di dalam semua orang dan membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan upah dosa itu adalah maut, dan itu mematikan. Maut itu mematikan, saudara-saudara. Upah daripada dosa adalah maut. Jadi virus dosa yang ada dalam diri kita itu berakibat kepada maut, mematikan. Nah, saudara-saudara, kalau kita mempelajari kitab Roma pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-8, maka sebenarnya kita menemukan solusi bagaimana supaya kita bisa luput dari virus dosa yang berujung pada maut. Rindukah Bapak Ibu mengalaminya? Mari kita mempelajarinya dalam Roma pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-8. Penegasan Paulus yang pertama supaya kita luput dari virus dosa yang mematikan adalah pada Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Solusi yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus di sini adalah, yaitu kalau kita percaya kepada Injil. Karena Injil itu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Injil, dia akan diselamatkan. Rindukah saudara percaya kepada Injil? Apakah Injil itu? Injil adalah kabar baik yang datang daripada Allah untuk menyelamatkan kita melalui proses kehadirannya di tengah dunia, menanggung dosa-dosa kita, mati di kayu salib, mengampuni, menyucikan kita,
Dan kita yang percaya kepada Dia, Yesus Kristus, oleh darahnya yang kudus, mengampuni, menguduskan kita, dan kita menjadi diselamatkan kembali. Obat yang paling mujarab untuk virus dosa adalah melalui darah Yesus Kristus. Inilah berita Injil. Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Penegasan yang kedua dalam kitab Roma. Paulus menegaskan dalam Roma pasal 5 ayat 1, 9, dan 10 mengatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita, saudara-saudara yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi penegasan Paulus yang kedua di sini, orang yang bisa diselamatkan dari kuasa dosa itu adalah orang yang dibenarkan oleh kematian Kristus di kayu salib. Kita orang-orang berdosa tidak benar, tetapi kita perlu dibenarkan. Untuk dibenarkan, saudara, kita sungguh bertobat, menerima Yesus, percaya kepada Dia. Dan dengan percaya kepada Dia, menerima Dia di dalam kehidupan kita, proses pembenaran terjadi. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan bukan karena upaya kita, tetapi kasih karunia Allah. Dibenarkan secara cuma-cuma dalam Kristus. Dan kita sebagai orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, solusi untuk kita luput daripada virus dosa yang mematikan dalam hidup kita. Paulus menegaskan di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Roma pasal 6, ayat 11 sampai 13. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Penegasan Paulus di dalam Roma pasal yang ke-6 ini, saudara-saudara, ayat 11 sampai 13, supaya kita luput daripada virus dosa, kita harus hidup bagi Allah. Ini adalah sebuah komitmen. Hidup yang sekarang bukan hidup bagi dosa. Karena dosa akan berakibat fatal. Dosa itu akan mematikan seperti virus, saudara-saudara. Tetapi hidup bagi Allah, itulah kehidupan kita. Saudara-saudara, banyak orang dalam dunia hanya hidup mengikuti keinginan daging hawa nafsu dunia. Dan mereka tidak mau hidup bagi Allah. Firman Tuhan mengajak kita supaya kita luput daripada virus dosa mematikan. Mari kita hidup bagi Allah. Penegasan Paulus yang keempat dalam kitab Roma supaya kita luput daripada virus dosa. Roma pasal 8 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Demikian firman-Nya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus memberi penegasan ini, yaitu hidup harus dipimpin oleh Roh Allah. Kita harus hidup oleh Roh Allah. Hidup mengikuti keinginan daging ada kehidupan yang akan binasa. Tapi hidup oleh Roh. Dalam Roma pasal 8 bicara secara rinci bagaimana orang yang hidup di dalam Roh itu, saudara-saudara, hidup dalam pimpinan Roh, maka kita akan memiliki kehidupan. Dengan demikian kita tidak lagi berada pada ancaman virus dosa, tetapi sekarang kita hidup dan hidup bagi Allah. Rindukah saudara memiliki kehidupan yang demikian? Kehidupan kita selama di dunia, kehidupan oleh daging, kita semua akan mati. Mati oleh karena dosa, mati karena sakit, penyakit, mati dengan berbagai-bagai cara. Tetapi tubuh kita boleh mati, tapi jiwa kita sekarang sudah diselamatkan. Karena dalam hidup kita tidak ada lagi virus dosa. Virus dosa adalah masalah yang serius di mata Allah. Dan Allah memberikan solusinya bagi kita. Karena itu saudara-saudara, mari terima 4 penegasan Paulus di dalam kitab Roma pasal 1 sampai pasal yang ke-8. Yang pertama, mari kita harus percaya kepada Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Mari kita harus mengalami proses pembenaran. Dan yang bisa membenarkan kita hanya Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Mari kita berkomitmen hidup bagi Allah dan bukan hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Dan yang terakhir penegasannya, mari kita hidup oleh Roh dan bukan mengikuti keinginan daging kita. Tuhan memberkati kita dan tetap diberikan kekuatan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua yang sudah diselamatkan karena anugerah Allah yang luar biasa ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Secara daging, secara manusia, kami semua berada pada kegelisahan, ketakutan oleh ancaman virus corona yang mewabah di seluruh dunia. Tetapi hari ini, sapaan firman Tuhan bagi kami, supaya kami luput bukan hanya daripada virus corona, tetapi ada virus dosa yang mengancam kehidupan seluruh umat manusia. Tolong kami Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau, kami mau percaya kepada Injil, kami mau dibenarkan oleh Tuhan, kami mau hidup bagi Tuhan, dan kami mau memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan, pendengar dimanapun berada. Tuhan hadir dan menjamah memberkati setiap pribadi, setiap keluarga. Bila ada yang sakit, tidak ada mustahil bila Tuhan berkenan disembuhkan. Bila ada dalam masalah-masalah yang sulit terpecahkan, kehadiran-Mu dalam hidup mereka memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka untuk menghadapi setiap masalah hidup ini. Bila ada yang susah, biarlah penghiburan Tuhan boleh menyertai mereka yang sedang bersedih, apapun yang mereka sedang hadapi. Terima kasih Tuhan, kami tetap bersatu hati menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu tetap ada bagi bangsa kami. Kami berdoa supaya kami ada luput daripada ancaman-ancaman virus ini di mana-mana. Dan biarlah kami tetap hidup bagi Tuhan di negara ini. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara. Tuhan selalu hadir, memberikan hikmat, akal budi, kemampuan bagi para pemimpin negara kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Yang sekarang dalam upaya untuk membatasi pergerakan virus ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat kemampuan itu. Dan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia. Hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, pelayanan-pelayanan di mana berjalan. Tuhan hadir, pemberitaan firman Tuhan terus diberitakan untuk menghibur, menguatkan, menopang yang lemah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah syafaat kami naikkan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyelidiki hati kita masing-masing untuk membuat kita jauh lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita pujikan bersama, selidiki. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari bersama. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. kiranya Tuhan mau melawat hati kita, mau menyelidiki hati kita, agar kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat dimanapun berada, saya undang semuanya bangkit berdiri, masing-masing di tempatnya. Kita akan akhiri ibadah minggu pagi ini dengan menerima berkat Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Atas perkenan-Mu maka ibadah kami sekalipun berlangsung dari rumah ke rumah. Setiap pribadi mengikuti dimanapun berada. Tapi biarlah kami akhiri ibadah kami dan menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Dan segala aktivitas yang kami perbuat sepanjang sepekan mendatang, penyertaan Tuhan boleh menyertai kami. Bila Tuhan berkenan menyatakan mujizat, berkat-berkat-Mu menyertai apa saja yang Tuhan inginkan, kami berdoa biarlah itu boleh terjadi. Dan biarlah kami boleh menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukan setiap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Biarlah berkat Tuhan menyertai kasih, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, yang asalnya daripada Allah Bapa kita, dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan oleh Roh Allah yang kudus,
tercurah dan memberkati jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kami berdoa semua, tentunya kita yang ada di sini mendoakan bersama-sama agar Indonesia selalu mendapat pemulihan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Indonesia. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Puji nama Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Kami rindu melihat Indonesia, Amin, pulih dari semua problema. haleluya Tuhan. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bersama katakan, Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. oh haleluya Tuhan. Kiranya bangsa Indonesia boleh Kau rubahkan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Bahwa nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.